Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zarfan Al-Madani dengan NIM 1996141010. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Absolute Advantage. Baik, pembahasan yang pertama ialah definisi dari Absolute Advantage. Absolute advantage atau teori keunggulan mutlak merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Dalam perdagangan internasional, keunggulan absolut adalah konsep penting yang menjelaskan mengapa beberapa negara menghasilkan barang atau jasa secara lebih efisien daripada negara lain. Dikenal juga dengan istilah keunggulan mutlak. Dalam teori keunggulan mutlak, suatu negara akan mengungguli negara lain secara mutlak dalam produksi barang jika mampu menghasilkan barang dengan biaya produksi yang jauh lebih murah. Keunggulan mutlak juga dapat diperoleh oleh suatu negara jika mampu menukar barang dari negara lain yang jika diproduksi di dalam negeri hanya memberi laba yang sedikit dan memerlukan biaya yang lebih mahal. Selain itu, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya, Indonesia yang mampu memproduksi kapal dan tidak mampu memproduksi satelit pemancar. Sebaliknya, Jepang memproduksi satelit pemancar dan tidak mampu memproduksi kapal. Dengan demikian, perdagangan internasional akan terjadi di antara keduanya bila Indonesia dan Jepang bersedia bertukar satelit pemancar dengan kapal. Keunggulan absolut dalam teori perdagangan internasional. Gagasan keunggulan absolut muncul di akhir abad ke-18 dan dikenalkan oleh Adam Smith. Gagasan tersebut merupakan landasan bagi teori perdagangan internasional suatu negara dapat menghasilkan barang dengan lebih efisien daripada negara lain. Negara-negara dengan keunggulan absolut dapat memutuskan untuk berspesialisasi dalam produksi. Mereka menjual produk atau jasa tersebut ke negara lain. Uang dari penjualan untuk membeli barang dan jasa dari negara lain. Saling ketergantungan ini mendorong terciptanya perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak didasarkan pada beberapa asumsi pokok, antara lain, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Yang keempat ialah biaya transport ditiadakan. Selanjutnya, pandangan merkantilisme terhadap teori keunggulan mutlak. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Merkantilisme memang membawa keuntungan bagi negara, namun juga mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi negara penganutnya, karena mereka mendapat kekayaan dengan menguras sumber daya yang relatif murah. Baik, pembahasan selanjutnya ialah kritik Adam Smith terhadap teori merkantilis. Yang pertama, ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimilikinya. Yang kedua, kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya Gross Domestic Product atau GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Yang keempat, dengan adanya free trade, maka akan menimbulkan persaingan atau competition yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolut dan absolute advantage yang dimiliki masing-masing negara. Yang kelima, spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada absolute advantage akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri.
Itulah pembahasan saya tentang absolute advantage. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.